Oke, kali ini kita bahas Kia EV6 yang GT ya, bukan GT lain nih, yang GT yang versi high performance-nya. Untuk masa depan masih mirip ya di sini. Di kamera 360 yang di depan, ini bawah ini juga modelnya futuristis dan tajam-tajam ya. Kia ini emang lebih sporty daripada Hyundai. Kalau Hyundai itu yang lebih mewah. Sini dia ada untuk ADAS, untuk penggerak. Nah ini motor listriknya nih, dia 585 PS ya, torsinya 740 Nm. Ini dia ada tempat penyimpanan. Nah itu pembukaan juga udah hidrolis. Ini untuk akses air wiper sama aki aja ya. Udah dikasih peredam juga. Nah ini sebelumnya Kia. Untuk lampu, 2 buah LED proyektor yang cembung ini. DRL nya atas sama bawah. Yang di atas tuh Sein sekuensial. Di bawah udah nggak pakai fog lamp lagi ya. Di depan ada 6 corner sensor di setiap sudut. Untuk velg modelnya tutor polis seperti ini, model kipas. Rem depan cakram. Kalipernya dia kuning ya. Untuk profil bannya di sini dia pakai 245 40 ZR 21. Untuk jarak dari fender kita coba ukur. Kita ukur yang di depan sini aja ya. 190 mm tanpa ada orang di dalam. Kamera 360 ada spion, sen ada spion, atapnya di blackout ya, sama spion juga di blackout. Di atas atapnya juga hitam. Oke, kita lihat belakang. Di samping ada panel hitam ya. Rem belakang sini cakram juga tentunya. Belakang 255 40 ZR 21. Oke, kita lihat ke belakang sini. Jadi antara sakvin, ini spoilernya sporty banget. AC hitamnya juga sampai ke kaca belakang sini. Dia ada rear defogger. Ini lampunya juga futuristis ya. Lampu stop lampnya tuh membentuk tactile spoiler. Di atas nih lampunya berbilah-bilah ya, dari ujung ke ujung. Ini tulisannya EV6. Belakang ada reflektor, 6 corner sensor juga lengkap. Dan dari bawahnya seperti ini. Ini kamera untuk 360 di belakang ya, sama lampu plat nomor udah ada di sini. Kita coba buka ya. Bagasi sudah elektris tentunya. Sini ada partisi, speaker, ini untuk melipat bangku baris kedua. Nah itu. Ini ada untuk buka pot pengecasan ya kalau misalnya baterai habis. Ini ada power outlet untuk bersih-bersih, ada lampu lagi ini untuk porsi 60 nya. Macet harus didorong. Di bawah ini ada tempat penyimpanan. Nah itu. Tutupnya dari sini. Seinnya yang kayak kristal ini ya di sini. Itu seinnya GT emblemnya. Sampai dari belakang sen overall seperti ini. Coba masuk ya. Nah ini dia modelnya ada auto flash gini ya. Dia juga ada akses matinya. Ini layout dari door trim seperti ini. Untuk bahan sini soft touch, juga Bluetooth soft touch. Yang bawahnya berkeras. Ini ada speaker dari Meridian Surround. Door handle-nya sini silver. Bawah ini ada electric mirror, electric track, power door lock, power window-nya dia auto di sini. Dia ada child lock juga di bawah. Ini tulisannya Meridian Studio dengan pattern yang unik. Di bawah juga ada photo holder sama door pocket. Lampu di pintu belum ada. Penutupan sampai bawah total ya, kecuali yang tipis bawah sini nih, belum ketutup. Ini scuff plate-nya, pengaturan manual ya, karena ini untuk orientasi balap. Sini untuk floating console di bawah sini dengan ambient light. Ada power outlet sama USB. Transmisi single speed ya. Itu ada footstep untuk buka kap depan. Ini untuk spasi krik, kap brake elektrik. Ini untuk buka port chargernya dari sini. Dan ini untuk buka power back door-nya. Nah ini stabil kontrol dari sini juga ya. Efisiensi bisa diatur bukan tutup. Bahannya sini soft touch. Ya kita coba masuk ya. Untuk kunci
Bentuknya gini ya, dia bisa maju mundurin di parkiran, nyalain dari jauh. Yang di samping ini buka bagasi dan kunci. Ini kita coba ACC on. Gini ketika dinyalakan. Layaknya mobil performa tinggi, dia dapat head up display di situ. Kemudian sini kita coba lihat ada apa aja. Ini ada driving information. Kemudian ini kompas. Ini untuk tampilan all wheel drive-nya ya. Ini untuk fitur radar. Ini udah balik lagi. Oke. Untuk settingan tampilnya nanti di sini. Untuk di kiri sini ada saklar wiper ya. Wiper auto, intermittent variable juga, serta ada adaptive untuk menekan regenerative braking. Di kanan di sini ada headlamp auto lengkap sama saklar fog lamp belakang terintegrasi, serta pedal shift untuk menurunkan regenerative braking. Di speedo ini juga ada data kondisi BBM, aset temperatur, sisa baterai, sisa range, seperti itu. Lagi shipping mode juga, tampilan seperti ini ya. Untuk mode berkendara, ini ada drive mode, eco, normal, sport. Itu. Kalau my drive mode ini langsung ke yang GT ya, yang bisa kita custom sendiri. Di kanan nih ada untuk urusan audio di sini. Ini untuk ngambil ke GT-nya langsung udah dibalut kulit di sini. Di kiri ini untuk adaptive cruise control, MID sama mode berkendara. Untuk pengaturan setir manual ya, tilt, teleskopik. Sini ada speaker. Ini tampilan dari user interface-nya. Ini untuk ke home, ada EV mode. Di sini untuk lihat baterai, pengecasan, ada vehicle to load juga. Baterai itu 7,4 kWh. Kemudian di sini ada peta, navigasi, phone projection untuk Android Auto, Apple CarPlay. Ada quiet mode, setting ada di sini. Setting kendaraan. Ini driver assist, ada forward safety, driver attention warning nih ya. Speed limit, lane safety, blind spot safety, sama parking safety. Ini drive mode, my drive mode. Ini ya, motornya sport plus atau steeringnya gimana komponennya bisa diatur. Stability control juga bisa diatur di sini per komponennya dan nanti disimpan ya. Aksesnya di tombol GT yang hijau tadi. Active sound design, ini bunyi-bunyian supaya pedestrian aware ya. Head up display, pengaturan di sini. Ini klasternya, brightness, cluster theme, climate, lampu-lampu, and ambient light di sini. Warnanya apa? Kemudian kecerahannya gimana bisa diatur. Door, auto lock, auto unlock, convenience, rear open alert, seperti itu. Ini ada satu unit keyboard language yang umum-umum. Oke, seperti itu ya. Ini ada information juga. Di bawah hasil segitu ya, aku berdenyut. Diskripsinya bisa diatur dengan menggeser ke kiri maksimal seperti ini. Nah, ini ada ambient light juga. AC dual zone, kiri kanan bisa saudara masing-masing. Di sini dia terpanas ada di 27 aja, terdinginnya ada di 17. Fan speed dari sini ya. Ini ada heat juga. Ini ada driver only untuk hemat baterai. Dan dia ada dua fungsi, yang atas nih untuk yang multimedia. Jadi tune file sama untuk volume, front sama rear focus di sini. Nah ini, kalau mau atur AC baru dari sini ya. Ini bisa jadi single zone seperti itu. Ini tadi teras ini tidak berubah. Di bawah ada USB A sama C untuk ngecas. Jadi floating console bawah bisa taruh barang ya. Ini ada USB sama power outlet di bawah. Kita lihat dari sebelah kiri. Oke, di atas ini ada heated seat sama heated steering wheel. Ini tombol untuk mati hidupnya di sini ya, unik. Close transmisi di sini. P-nya dipencet. Ini untuk kamera 360. Nah itu. Ini auto hold-nya dan ini untuk phone sensor. Wireless charger di sini. Ini ada dua buah cup holder, tempat penyimpanan. Armrest empuk ya. Di bawah ada tempat penyimpanan nih.
tapi udah tempat penyimpanan aja ya. Seatbelt sini dengan adjuster, headrest ini adjustable. Ini juga tertulis di emboss GT ya. Dia semi bucket seat yang membedakan sama yang van biasa. Headrest sini fix. Di bahannya juga perpaduan antara kulit dengan sweat. Laci pembuka sudah soft opening. Dia ada partisinya di sini dengan lampu juga di dalam. Ini dia black glossy, di atas ini patternnya unik ya, bergaris-garis dengan emblem GT di pojok. Twitter di pojok ya. Ini pilar juga udah hitam. Handicap simbol dari track, pasar kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang bisa dinyala-matiin terpisah serta cup holder. Di atas nih lampu model sentuh ya, bisa nyala dua-duanya juga, dan ada sunroof. Nah ini ini pembukaan maksimal. Oke, depan ini nggak ada tempat penyimpanan apa-apa. Spion tengah sini auto dimming. Untuk visor kanan sama lengkapnya dengan vanity mirror dan lampu. Sisi driver udah kasih handgrip lagi nih, tapi dapat dari kamera depan secara keseluruhan seperti ini. Sini ada handgrip udah detect dengan hook. Seatbelt juga 3 titik di sini. Headrest adjustable ya, tiga-tiganya. Seatbelt penumpang tengah juga 3 titik, dan dia ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ini dari penguncinya nih, dia nggak oblak. Untuk jok di sini fix ya, jadi kita coba aja ukur. Baris keduanya EV6 GT 96,2 derajat standar ya, cukup nyaman aja. Sini enaknya juga dia dikasih AC nih di pilar B. Ini nggak ada spek pocket. Sini ada 2 buah USB. Dia flat floor ya. Oke. Di bawah nih untuk vehicle to load ya. Belakangnya juga ada spek pocket. Dikasih isi AC-nya. Tampilan dari door trim belakang. Untuk bahan di sini plastik, yang bawah sini yang empuk ya sweat. Door handle sini silver, ada Twitter. Speaker media dari studio ya. Ini ada botol holder juga, dan dengan ambient light. Lampu di bawah sini udah nggak ada. Child lock-nya ikut di depan. Di sini nggak ada akses smart key. Coba lihat di depan ya. Langsung depan ada akses smart key seperti ini. Ini door trimnya. Dia tetap auto ya. Sini pengaturannya manual, dengan register juga. Nah ini floating console-nya. Sini ada ambient light. Belum ada tombol langsung, tempatnya ada sisi penumpang depan. Ini tombol dashboard sisi penumpang depan itu. Untuk penguncian dari sini ya, dia masih pintunya banyak terbuka, jadi nggak bisa kelihatan dia auto folding apa enggak. Oke, terima kasih untuk video saya mengenai Kia EV6 GT. Harganya 1,6 sekian ya, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Oke, sekian.